الحمد لله الفتاح المعين الذي قال في كتابه المبين إن الله مع الصابرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih dalam petua hikmah Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani. Beliau berkata, "Idza aradtum ayyakunal haqq azza wa jalla, idza aradtum ayyakunal haqq azza wa jalla lakum fashtaghilu bi ta'atihi was-sabri ma'ah." Beliau berkata, "Idza aradtum ayyakunal haqq azza wa jalla lakum fashtagilu bi ta'ati was-sabri ma'ah." Kata beliau, apabila kalian ingin bahwa Allah azza wa jalla selalu memberikan kebaikan bagi kalian, selalu memberikan kasih sayang untuk kalian, maka kerjakanlah 3 hal. Pertama, fashtaghilu bi ta'ati, sibukkanlah kalian, isilah waktu-waktu kalian bi ta'ati, dengan taat kepada Allah. Alhamdulillah 2 minggu kemarin telah kita kupas dengan taat itu apa. Lalu yang kedua, was-sabri ma'ah, bersabar serta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas yang kedua, was-sabri ma'ah ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau sejenak kita lihat, ada hikmah yang begitu luar biasa yang dikatakan Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani di petuah yang kedua, was-sabri ma'ah, sabar serta Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak mengatakan maka perkuatlah kesabaranmu, berbanyaklah kesabaranmu. Namun beliau mengatakan malah sabar serta Allah. Kenapa beliau menggunakan kata-kata ma'ah? Ini sebenarnya beliau memahami tentang ayat yang tersirat dari surah Al-Baqarah ayat 153. Bisa kita lihat Al-Baqarah 153. Kenapa beliau mengatakan wasabri ma'ah, bersabarlah serta Allah? Kenapa beliau mengatakan demikian? Beliau mengambil isyarah dari surah Al-Baqarah 153. Apa kata Allah? Innallaha ma'as-sabirin. Ma'as-sabirin, Allah itu beserta orang sabar. Maksudnya Allah selalu menolong orang-orang sabar. Jadi kalau orang mau bersabar, itu jaminan Tuhan. Ini taukid, innallah, sesungguhnya. Jadi Allah menjamin langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, jaminan langsung dari Allah. Sesungguhnya Allah selalu menolong orang sabar. Itulah kenapa beliau katakan wasabri ma'ah, sabarlah serta Allah, karena pasti akan mendapatkan pertolongan Allah. Ini janji Allah dalam surah Al-Baqarah 153. Innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu menolong orang-orang yang sabar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sabar ini secara bahasa, secara etimologi atau secara bahasa, sabar ini memiliki 2 arti. Pertama, makna sabar ini tenang atau tidak tergesa-gesa.
Ketika orang itu tenang, tidak tergesa-gesa, ia telah sabar dalam bahasa. Ia telah memakai kata sabar dalam bahasa, yaitu tenang atau tidak tergesa-gesa. Makna yang kedua, secara etimologi bahasa, maknanya itu ialah tegar dalam menghadapi ujian. Ada tenang dan ada tegar. Makna yang pertama secara bahasa tenang atau tidak tergesa-gesa, dan yang kedua tegar dalam menghadapi ujian. Itu secara bahasa, secara etimologi. Adapun secara terminologi, secara istilah, sabar itu ada memiliki 3 makna. Bahasa ada 2 makna, sedangkan secara istilah terminologi itu ada 3. Pertama, menahan diri dari melakukan yang tidak-tidak ketika mendapatkan takdir pahit daripada Tuhan. Ketika mendapatkan takdir pahit daripada Tuhan, seseorang itu menahan dirinya dari melakukan yang tidak-tidak, itu namanya sabar. Sabar ketika mendapatkan takdir pahit daripada Tuhan. Ada pula sabar yang kedua, adalah menahan diri dari sesuatu yang Allah haramkan. Sesuatu ini Allah Ta'ala haramkan, dia sabar tidak mengerjakan. Itu pun makna sabar yang kedua, secara istilah, secara terminologi. Dan yang ketiga, sabar dalam ketaatan. Maksudnya dia apa? Dia bersabar dalam mengerjakan segala ketaatan. Dia melawan hawa nafsunya untuk melakukan sebuah ketaatan. Memang taat itu pertama kali kita kerjakan pasti terasa berat. Pasti terasa berat. Apalagi bangun malam, tahajud, itu agak berat bagi orang-orang yang belum Allah berikan taufik dan hidayahnya. Memang pertama kali agak berat. Sabar dulu makam seseorang dalam melakukan taat. Namun lambat laun ketika dia benar-benar sabar atas ketaatannya, lalu muncullah ladzatul ibadah. Nah, disinilah dia akan merasakan nyaman ketika dalam melakukan ibadah. Karena kesabarannya nanti membuahkan ladzatul ibadah. Membuahkan kelezatan ibadah. Paksa ketika seseorang itu malas tahajud, dipaksanya tahajud, lambat laun kalau dia tidak tahajud dia merasa tidak nyaman. Berarti dia mendapatkan ladzatul ibadah. Ketika orang sehari agak berat salawat 1000 kali, dipaksanya salawat 1000 kali. Lambat laun nanti dia merasakan tidak nyaman kalau tidak bersalawat 1000 kali sehari. Jadi puncaknya nanti setelah kita sabar dalam taat, mendapatkan ladzatul ibadah. Lezatnya ibadah, buah daripada sabar atas ketaatan. Inilah 3 makna sabar secara istilah atau secara terminologi. Hadirin wal hadiratul rahimakumullah. Sabar ini dalam kitab Al-Fawaid di halaman 95 dikatakan bahwa sabar ini ibarat kepala dan tubuh. Ibarat kepala dan tubuh. Maksudnya apa? Ketika kepalanya itu sudah terpotong, maka tidak ada kehidupan bagi tubuh. Dalam kitab Al-Fawaid dikatakan demikian, saking besarnya, utamanya sifat sabar ini diibaratkan pengarang kitab Al-Fawaid, ibarat kepala dan juga tubuh. Kalau kepalanya terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan bagi manusia tersebut. Tidak ada kehidupan bagi tubuh tersebut. Nah, itu ibarat dalam kitab Al-Fawaid. Namun Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau itu lebih detail lagi menjabarkannya. Bahkan Sayyidina Ali itu mengibaratkan 2 hal terpenting. Apa kata Sayyidina Ali? Ini sabar dan ini iman. Ini 2 hal, kata Sayyidina Ali, yang saling berhubungan. Sabar dan iman. Sayyidina Ali mengibaratkan demikian. Kata Sayyidina Ali, sabar ini ibarat kepala, sedangkan iman ibarat tubuh manusia. Lalu beliau mengibarat, seandainya kata beliau, sabarnya itu tidak ada, maka tubuh manusia itu tidak berguna. Maksudnya apa? Imannya tidak berguna.
Kalau kita tidak punya sabar, iman kita itu tidak ada gunanya. Nah, beliau ibarat saking demikiannya, bahwa kata Sayyidina Ali, ada benang merah ikatan antara sabar dan iman. Sabar itu ibarat kepala, iman ibarat tubuh manusia. Kalau kepalanya tidak ada, maka tubuh manusia tidak berguna. Dan ini beliau mengibarat hal demikian tidak sembarangan. Kenapa Sayyidina Ali mengibarat hal demikian? Karena Sayyidina Ali paham tentang surah Al-Maidah ayat 200. Di Al-Maidah ayat 200. Jadi ibarat beliau ini sebenarnya makna tersirat dari surah Al-Maidah ayat 200. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Apa kata Allah dalam surah Al-Maidah 200? Wahai orang-orang beriman. Itu iman dipanggil Tuhan. Isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, kuatkan kesabaran. Jadi bukan sekedar sabar Tuhan panggil. Isbiru wasabiru, sabarlah kalian dan kuatkan lagi kesabaran. Warabitu, dan siagalah kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, di sini kata Sayyidina Ali ada ibaratnya antara iman dan sabar. Bahkan Tuhan itu 2 kali menyebutkan. Isbiru, sabarlah kalian. Wasabiru, kuatkan kesabaran. Ini saking pentingnya sabar, 2 kali Allah menyebutkan melebihi sebutan iman. Wahai orang beriman, sabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian. Nah, ini kenapa beliau katakan sabar ibarat kepala, sedangkan iman ibarat tubuh manusia. Kalau sabarnya tidak ada, maka imannya pun tidak berguna. Ini saking makam sabar itu luar biasa, menempati derajat kepala bagi tubuh manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun kalau kita lihat tafsir Al-Misbah, disebutkan di kitab tersebut bahwa sabar ini hukumnya wajib. Sabar hukumnya wajib. Terutama ketika kita mendapatkan permasalahan inda sadmatil ula, sampai mendapatkan jalan keluar. Jadi sabar itu hukumnya wajib. Terutama ketika mendapatkan ujian yang pertama kalinya, sadmatil ula. Sampai kita mendapatkan apa? Jalan keluar dari permasalahan kita. Itu baru sabar itu selesai. Jadi sabar itu berketerusan sampai dikatakan wajib hukumnya. Kenapa demikian? Sayyidina Umar bin Khattab pernah memberikan ibarat. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Atau Sayyidina Umar bin Khattab, kalau kalian mendapatkan ujian itu dua pilihan. Ketika kita mendapatkan ujian, permasalahan, kita berada dalam 2 pilihan. Pilihan pertama kata beliau, ketika kalian bersabar, kalian mendapatkan pahala. Namun kata kalian tidak bersabar, kalian mendapatkan dosa. Namun tetap kejadian itu, permasalahan itu akan tetap ada. Jadi mau tidak mau, kalau sabar dapat pahala, masalahnya tetap ada. Begitupun kalau kita tidak sabar, tetap masalahnya juga ada. Bukan berarti kalau kita tidak sabar, masalahnya hilang, tidak. Itu kata beliau, pilihannya 2. Dan masalahnya pun tetap ada. Tapi kalau kalian bersabar, Sayyidina Umar dapat pahala, sedangkan kalau kalian tidak sabar, malah mendapatkan dosa. Nah, ini kenapa dikatakan wajib dalam tafsir Al-Misbah. Kalau tidak sabar, malah berdosa, berarti hukumnya wajib. Nah, ini karena mengambil petuahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi masalah itu tetap jalan. Sabar tidak sabar tetap jalan masalahnya. Tapi kalau kita sabar dapat pahala, dan kalau tidak sabar mendapatkan dosa. Adapun bagaimana cara mempercepat mendatangkan jalan keluar ini,
Allah sendiri pernah menyebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Jadi misal agar kita cepat dapat jalan keluar, Allah itu pernah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Jadi kalau ingin solusi cepat keluar, solusi cepat Allah berikan jalannya, jalan keluar, agar mendapatkan dari solusi permasalahan kita, buka surah Al-Baqarah ayat 45. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan sabar dan juga salat. Sabar yang pertama, lalu salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah menyuruh minta tolonglah kalian ketika dalam permasalahan dengan dua hal. Bis-sabri, dengan sabar pertama kali. Lalu salat, perbanyak sembahyang. Dan ini Nabi memisalkan sendiri. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi itu diceritakan kalau beliau kena masalah, beliau banyak masalah yang besar-besar, yang pelik-pelik, Rasulullah itu pasti memperbanyak salatnya. Ini Rasulullah sendiri mencontohkan, kalau masalah banyak, perbanyaklah salat, perbanyaklah sujud. Karena di sana akan Allah berikan jalan keluar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kuncinya dua, sabar dan juga salat. Kenapa salat nomor dua? Karena ketika kita awal dapat masalah, pasti guncangan tubuh, guncangan jiwa kita. Dibutuhkan dulu kesabaran. Setelah kita dapat sabar, lalu perbanyaklah salat. Nah ini Rasulullah sendiri memisalkan. Ketika beliau banyak masalah, pasti beliau memperbanyak salatnya. Karena kata beliau dalam saat itu akan Allah datangkan solusi, akan Allah berikan berbagai macam solusi. Namun yang perlu kita ingat, ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, jika kita tertimpa masalah itu, apapun masalahnya, baik kehilangan harta benda, atau kemalingan, kecurian, kebakaran, dan lain sebagainya. Jadi apapun jenis musibah, Rasulullah itu pernah memberikan sebuah amaliyah khusus. Nah ini janji Nabi, kalau orang membaca amaliyah ini, kata Rasulullah, pasti Allah itu akan menggantikan masalahnya dengan yang lebih baik. Pasti Allah gantikan masalahnya itu yang lebih baik. Misalnya kita tertimpa masalah ini, kita baca amaliyah ini, maka Allah janjikan, Nabi menjanjikan kepada kita bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dari apa yang dapat permasalahan. Misal kita kehilangan motor, maka Allah menggantikan dengan mobil. Ini janji Rasulullah SAW. Jadi Allah berikan yang terbaik dari masalah kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, apabila kita tertimpa musibah, bacalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun ada sambungannya. Allah majurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tambahan sedikit. Allahumma jurni fi musibati wahlif khairan minha. Allah majurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikan pahala pada musibahku dan gantikanlah yang terbaik. Kalau orang ketika tertimpa musibah langsung membaca ini, langsung Nabi janjikan Allah pasti menggantikannya yang terbaik. Dan ini diriwayatkan bahwa ketika meninggalnya Abu Salamah, jadi Abu Salamah sahabat Nabi yang alimnya juga luar biasa, meninggal dunia. Jadi istrinya Ummu Salamah langsung mengucapkan doa demikian.
innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan langsung Allah Ta'ala kabulkan. Jadi ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah membaca demikian, maka Allah gantikan Abu Salamah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi laki berikutnya, suami berikutnya ialah baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti nyata kalau kita membaca Allah gantikan yang terbaik. Dulu suaminya Abu Salamah langsung Allah gantikan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.